Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Zulay Putri dengan NPM 24782027. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Analisis dan Ilmu Data untuk TI. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan proses analisis regresi yang telah saya lakukan untuk dataset transaksi e-commerce. Mulai dari penentuan variabel dependent, independen, pembersihan data, pembuatan model regresi, hingga interpretasi hasil analisis. Untuk dataset yang saya gunakan itu adalah e-commerce transaction data sesuai dengan urutan absen saya. Sebelumnya di sini saya akan membahas sedikit tentang dataset yang saya punya. Jadi dataset yang saya gunakan itu adalah dataset transaksi e-commerce. Dataset ini itu dia berisi data penjualan produk secara online dari berbagai negara. Setiap baris pada dataset itu dia mempresentasikan satu transaksi pembelian barang. Dan dataset ini terdiri dari beberapa kolom penting seperti invoice no atau nomor faktur penjualan, stock code, kode unik dari produk, terus description, nama atau deskripsi produk, ada quantity, jumlah barang yang dibeli dalam transaksi tersebut, lalu ada invoice date, waktu terjadinya transaksi, lalu ada unit price, harga satuan barang, ada kolom customer ID juga, yang dimana itu adalah ID pelanggan yang melakukan pembelian, dan ada country atau negara asal pelanggan. Tujuan analisis saya itu adalah memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kuantiti atau jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Langsung saja kita masuk ke collab-nya. Jadi di sini saya sudah mengerjakan kemarin. Yang pertama tentu kita harus upload dulu file dataset yang kita punya ke collab. Di sini saya menggunakan kode ini from google.colab import files upload sebenarnya files upload. Di sini kita upload dulu dataset kita. Setelah itu di sini saya melakukan persiapan data. Seperti biasa ketika kita punya dataset, kita harus pahami dulu dataset yang kita punya. Jadi yang pertama di kode saya mengimpor library yang diperlukan, yaitu ada Pandas, NumPy, ada Scikit Processing. Nah ini. Setelah itu saya melakukan load dataset menggunakan pd.read_csv dengan encoding Latin 1 ini. Di sini kita masukkan nama file dataset kita. Selanjutnya di sini saya menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk memastikan struktur datanya sudah benar. Di sini kita lihat nih hasilnya. Untuk 5 baris pertama dari data, kurang lebih datanya itu seperti ini, ada kolom-kolom yang saya sebutkan tadi, dan juga isi dari datasetnya. Di sini terlihat ada kolom stock kode, invoice no, dan lain-lain. Dan dari setiap kolom itu punya data atau nilai dari datanya itu masing-masing, kayak description, ada ini isinya seperti itu, quantity, ini ada invoice date, tentu ada tanggal, jam, unit price, customer ID-nya, negaranya, seperti itu. Lalu berikutnya di sini saya mengecek missing value menggunakan df.isNull.sum. Kita cek missing value-nya, terus kita tangani kalau misalnya ada missing value. Di sini kita juga mengecek dan menangani data yang duplikat menggunakan df.duplicate_sum. Lalu kita juga di sini menangani outlier. Kita lihat dulu outliernya, lalu kita tangani. Terus di sini saya encoding variabel categorical. Dan tidak lupa di sini saya juga menyiapkan X dan Y untuk regresi variabelnya ya. Serta saya menampilkan 5 baris pertama dari variabel X dan Y. Untuk outputnya seperti ini, 5 baris
pertama data kurang lebih seperti ini tampilannya. Untuk jumlah baris dan kolom dari dataset yang saya punya itu ada 541.909. Untuk kolomnya ada 8. Untuk missing value bisa dilihat dari hasil yang ada di output saya. Kolom description ada 1454 missing value. Untuk kolom customer ID ada 135.080 missing value. Setelah missing value ditangani, jumlah baris dan kolom jadi segini. Lalu ternyata di dataset saya itu ada data duplikat. Jumlahnya 5.225. Setelah itu di sini nilai duplikatnya atau data duplikatnya ditangani. Setelah itu ada outlier pada quantity dan juga unit price. Segini outliernya, dan outliernya di sini sudah ditangani. Jadi dataset yang saya punya itu sudah siap untuk digunakan. Setelah itu di sini ada, setelah data set yang saya punya sudah siap, di sini saya menentukan variabel independen dan dependen. Untuk Y, saya menggunakan variabel quantity sebagai variabel Y. Ini contoh datanya. Setelah itu untuk variabel X, saya ada unit price, stock code yang sudah di encoding, dan customer ID encoding, country encoding. Untuk langkah pertama yang saya lakukan kurang lebih seperti itu. Dengan demikian dataset yang saya punya itu dia sudah bersih dan juga sudah siap digunakan untuk proses pembuatan model regresi. Berikutnya, sebelum kita lanjut ke kode yang berikutnya, di sini saya akan membahas tentang variabel dependen dan independen yang telah saya tentukan. Setelah data selesai dibersihkan, langkah selanjutnya adalah menentukan variabel dependen dan independen untuk analisis regresi linear berganda. Karena tujuan saya adalah mencari tahu faktor apa yang mempengaruhi jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Maka di sini saya memilih variabel dependen Y. Untuk variabel dependen saya itu adalah quantity, yaitu jumlah barang yang dibeli dalam setiap transaksi. Kenapa saya memilih quantity sebagai variabel dependen atau Y? Karena quantity ini itu adalah nilai yang ingin saya prediksi dan analisis pengaruhnya dari variabel lain. Lalu untuk variabel independen, saya menggunakan 4 fitur, yaitu ada unit price, harga satuan barang, stock code yang sudah di encoding, yaitu kode produk yang sudah saya ubah menjadi angka. Lalu customer ID yang di encoding juga, ini merupakan ID pelanggan yang sudah di encoding. Ada country encoding, negara pelanggan. Nah, di sini saya juga sudah encoding, jadi hasilnya sudah berupa angka. Alasan saya memilih variabel-variabel ini itu karena unit price sendiri memungkinkan memengaruhi seberapa banyak produk yang dibeli. Harga tinggi berarti kuantitinya menurun. Kurang lebih seperti itu gambaran saya. Lalu ada stock code dapat menggambarkan jenis produk. Beberapa produk mungkin lebih sering dibeli dalam jumlah banyak. Lalu customer ID, dia bisa menunjukkan pola pembelian per pelanggan. Dan yang terakhir country atau negara dapat menunjukkan perbedaan perilaku belanja berdasarkan negara. Untuk tujuan analisis regresi saya, itu adalah untuk mengetahui sejauh mana unit price, stock code, customer ID, dan country itu mempengaruhi jumlah pembelian barang atau quantity pada transaksi e-commerce. Langsung saja, di sini kita lanjut lagi. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembuatan model regresi, di sini saya melakukan proses exploratory data analysis atau EDA. Jadi, tujuan
saya melakukan EDA adalah untuk memahami karakteristik data, melihat pola, dan memastikan bahwa data yang akan digunakan dalam model sudah bersih dan juga siap untuk dipakai. Nah, kurang lebih kodenya itu seperti ini. Kita import dulu library yang bakal kita gunakan. Di sini ada matplotlib dan seaborn. Lalu kita lihat statistik deskriptif dari data. Lalu di sini kita lihat juga distribusi variabel Y yang kita punya menggunakan histogram. Lalu distribusi unit price, terus box plot untuk mendeteksi outlier, karena sebelumnya tadi sudah saya tangani outliernya. Sekarang kita bakal coba lihat lagi masih ada atau tidak outliernya. Terus korelasi antar fitur X dan Y. Lalu kita lihat pakai scatter plot juga X dan Y-nya. Untuk hasilnya seperti ini. Ada yang pertama statistik deskriptif. Di sini saya tampilkan statistik deskriptif untuk variabel numerik. Bisa dilihat rata-rata quantity itu ada 7,35 sekian dengan nilai minimum minus 13 dan maksimum 27 sekian. Nilai negatif ini itu memungkinkan adanya input yang tidak normal dan memang tadi sudah kita tangani lewat pembersihan outlier. Lalu ada unit price, dia memiliki rata-rata sekitar 2,20 sekian dengan harga maksimum 7,5. Lalu variabel hasil encoding seperti customer ID dan country itu juga berubah menjadi angka sehingga bisa dipakai dalam model regresi. Lalu yang kedua ada distribusi quantity. Di sini kita lihat distribusi variabel Y kita. Ini adalah distribusi hasil distribusinya, grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi dia memiliki jumlah pembelian yang relatif kecil, yaitu antara 1 sampai 15 unit di sini. Distribusinya juga terlihat right skewed, artinya beberapa transaksi dengan jumlah pembelian yang lebih besar ada tapi jarang. Lalu distribusi unit price, tampilan histogramnya di sini bisa kita lihat dia menunjukkan bahwa mayoritas produk memiliki harga yang rendah, produk dengan harga yang tinggi dia jauh lebih sedikit jumlahnya. Hal ini tuh umum terjadi pada dataset e-commerce. Setelah itu ada box plot quantity, di sini kita deteksi outliernya. Bisa kita lihat dia rentangnya normal dan untuk outliernya bersih. Lalu di sini ada heat map korelasi variabel. Bisa kita lihat. Jadi heat map ini bisa kita gunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Kayak quantity dengan unit price itu minus 0,34, artinya korelasinya negatif. Semakin mahal harga barang, biasanya jumlah yang dibeli lebih sedikit. Untuk interpretasinya kurang lebih seperti itu. Lalu quantity dengan customer ID yang sudah di encoding itu dia ada 0,13. Hubungannya juga tuh negatif tapi sangat lemah. Secara umum, seluruh variabel independen dia memiliki korelasi yang lemah terhadap quantity, namun tetap bisa digunakan dalam regresi linear berganda. Setelah itu, di sini ada korelasi antar variabel, ya seperti ini, sama kurang lebih kayak heat map yang di atas. Setelah itu, di sini ada scatter plot. Dari scatter plot unit price terhadap quantity, pola titik-titiknya terlihat menyebar dan tidak membentuk garis tertentu, yang dimana ini mengonfirmasi bahwa hubungan keduanya itu lemah. Dan untuk scatter plot customer dan quantity, customer ID versus quantity dan country terhadap quantity, hasilnya seperti ini, menunjukkan pola
tertentu, tidak menunjukkan pola tertentu, yang berarti hubungan linearnya itu memang tidak terlalu kuat. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Setelah data selesai dibersihkan dan dilakukan EDA, tahap berikutnya adalah membangun model regresi linear berganda. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana variabel independen kayak unit price, stock code, customer ID, dan country itu dia mempengaruhi variabel dependen yaitu quantity. Untuk kodenya seperti ini, kita tambahkan konstanta untuk intercept, membuat model regresi ordinary least squared, menampilkan ringkasan hasil regresi. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nilai R square dia 0,148, artinya model ini mampu menjelaskan sekitar 14,8% variasi dari quantity. Memang tidak besar, tapi hal ini tuh bisa untuk dataset biasa untuk dataset transaksi retail yang memiliki variasi pembelian sangat tinggi, dan semuanya bisa dijelaskan oleh variabel yang kita pakai. Terus ada ini proud F statistik, dia 0,00, nilai segini itu berarti secara keseluruhan model ini tuh signifikan. Variabel-variabel independen bersama-sama itu dia berpengaruh terhadap quantity. Lalu coefficients lalu sebentar. Lalu kita bahas incept dari cost ini ada 15.6117 kurang lebih. Jika semua variabel independen bernilai 0, maka quantity diprediksi sekitar ini 15,6 unit sekian. Ini adalah titik dasar dari model. Lalu unit price ada minus 1.5409, artinya kalau koefisien unit price bernilai negatif, artinya jika harga naik 1 unit, maka quantity akan turun sekitar 1,54 unit. Ini masuk akal secara bisnis. Harga makin mahal, tentu pembeliannya cenderung menurun. Lalu stock code kurang lebih seperti ini. Customer ID seperti ini, country koefisiennya minus 0,1160. Lalu kita lanjut lagi ke koefisien regresi, kurang lebih sama kayak yang di sini, kayak langkah sebelumnya. Di sini untuk koefisien regresi kodenya seperti ini, interpretasinya juga kita masukin. Untuk hasilnya seperti ini. Variabel cost, unit price, stock code, customer ID, country, dia koefisiennya seperti ini. Untuk interpretasi dari koefisiensi pada dataset e-commerce ini, yang pertama untuk intercept cost, dia 15.000 yang udah kita lakuin tadi, 15,6117, artinya jika harga barang, jenis barang, customer, dan negara tidak memberikan variasi, maka jumlah barang yang dibeli secara default berada di sekitar nilai ini. Lalu untuk unit price minus 1.54 sekian, harga barang naik 1 satuan, jumlah pembelian diprediksi menurun sebesar ini nilainya 1.54 sekian. Hal ini masuk akal karena semakin mahal barang, pelanggan cenderung membeli lebih sedikit. Lalu untuk stok kode, perubahan kode barang mempengaruhi kuantiti sebesar 0,000093 tiap satu kenaikan kode. Efeknya kecil tapi menunjukkan bahwa jenis barang tertentu lebih sering dibeli dibandingkan jenis lainnya.
Lalu customer ID 0 minus 0,000552. Jadi kuantitinya diprediksi menurun sebesar nilai ini. Angkanya kecil karena customer ID sendiri itu hanya sebagai identitas namun tetap menunjukkan pola belanja antar pelanggan. Terus ada negara atau country, nilainya minus 0,1160. Pergeseran negara, quantity diprediksi menurun sebesar ini, nilai ini. Artinya transaksi dari negara berbeda, dia memiliki kecenderungan pembelian yang berbeda juga. Jadi dari seluruh variabel yang ada, variabel yang paling kuat pengaruhnya itu adalah unit price, sedangkan variabel lain punya pengaruh lebih kecil tapi tetap signifikan dalam model. Selanjutnya bagian nilai R-square dan interpretasinya seperti ini. Kodenya untuk hasilnya nilai R-square-nya itu ada 0,147 sekian, adjusted R-square-nya dia 0,147 sekian. Untuk interpretasinya, sebelumnya R-squared ini itu digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependent, yaitu jumlah barang yang dibeli atau quantity. Dari hasil perhitungan, nilai R-squared-nya yang saya dapat ini, kalau dipresentasikan itu menjadi sekitar 14,76%. Artinya, model regresi yang saya buat ini mampu menjelaskan sekitar 14,76% perubahan yang terjadi pada jumlah pembelian. Sementara sisanya yaitu sekitar 85% dia dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kenapa angka R-squared kita itu kecil? Karena nilai ini sebenarnya itu wajar untuk dataset e-commerce karena dalam transaksi belanja online, jumlah barang yang dibeli itu sangat dipengaruhi banyak oleh faktor lain. Contohnya, dipengaruhi oleh promo, diskon musiman, event, lalu ada rekomendasi produk, kualitas, rating seller, sampai stok dan bundling paket. Nah, semua faktor itu dia tidak ada di dataset yang saya punya. Sehingga model secara natural hanya bisa menjelaskan sebagian kecil variasinya. Setelah itu di sini kita lihat uji signifikan, uji T dan uji F. Kodenya kurang lebih seperti ini. Tujuan dari pengujian uji T dan uji F ini itu adalah untuk melihat apakah variabel-variabel independen dia benar-benar memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu quantity yang saya punya. Nah, hasilnya seperti ini untuk uji T dulu. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel X secara individual. Di output model, kita lihat semua variabel punya nilai p-value sebesar 0,000, yang artinya semuanya itu dia lebih kecil daripada 0,05. Maka hasil uji T, karena p-value tiap variabelnya dia lebih kecil daripada 0,05, berarti keempat variabel, unit price, stock kode, customer ID, dan country, dia semuanya berpengaruh signifikan secara individual terhadap jumlah barang yang dibeli. Lalu penjelasan untuk uji FV-nya. Uji F, kalau uji F itu digunakan untuk melihat apakah model regresi kita signifikan secara keseluruhan, bukan per variabel ya. Dari hasilnya untuk interpretasi uji F, dari hasil model nilai prop F statiknya dia 0,0000 ini. Dia kurang dari 0,05. Artinya model kita secara keseluruhan dia signifikan, atau dengan kata lain, variabel harga, jenis barang, customer, dan negara jika digabung memang memberikan pengaruh yang berarti terhadap quantity. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara individual maupun secara keseluruhan variabel-variabel independen kita itu dia signifikan. Setelah itu ada uji asumsi klasik, normalitas, FIP, VIP, BP, DW. Di sini selanjutnya
Jadi uji asumsi klasik ini itu penting untuk memastikan apakah model regresi kita dia memenuhi karakteristik statistik yang diharapkan atau tidak. Di sini ada uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Hasilnya seperti ini. Yang pertama, saya melakukan uji normalitas residual menggunakan histogram dan Kiki plot. Tujuannya untuk melihat apakah residual atau error pada model mengikuti distribusi normal. Untuk interpretasinya, dari grafik histogram residual terlihat bentuknya tidak simetris dan pada Kiki plot titik-titiknya tidak mengikuti garis 45 derajat. Yang dimana hal ini tuh menunjukkan residualnya itu tidak normal, namun hal ini tuh wajar pada dataset yang jumlahnya sangat besar seperti data e-commerce yang saya punya, dan biasanya tidak terlalu menjadi masalah selama sampelnya besar. Lalu untuk uji multikolineritas atau VIF, ini hasilnya. Jadi multikolineritas ini dia mengukur apakah antar variabel independen saling mempengaruhi secara kuat. Untuk interpretasinya, hasil semua variabel dia memiliki sekitar 1-1,17 jauh di bawah batas 10, yang dimana berarti tidak ada multikolineritas yang serius. Lalu uji heteroskedastisitas menggunakan ini. Tujuan ini di sini kita cek apakah error memiliki varians yang konstan atau tidak. Nah, hasilnya seperti ini. Kondisinya sangat umum terjadi pada data transaksi e-commerce karena variasi pembelian dia bisa sangat berbeda antar customer dan antar produk. Lalu uji autokorelasi menggunakan durbin Lanston yang ini. Autokorelasi ini biasanya terjadi jika observasi datanya berurutan, misalnya berdasarkan waktu. Nilai DW yang diperoleh itu 0,808. Angka ini lebih kecil dari 1, artinya terdapat autokorelasi positif yang cukup kuat. Jadi untuk keseluruhan dari uji asumsi klasik bisa disimpulkan bahwa model masih dapat digunakan, tapi memang memiliki beberapa pelanggaran wajar seperti residual tidak normal dan lainnya. Pelanggaran ini umum terjadi pada dataset besar dan data transaksi. Lalu berikutnya kita lihat korelasi visualisasi untuk melihat hubungan antar variabel independen di dalam dataset. Di sini saya menampilkan heatmap korelasi untuk variabel unit price, stock kode, customer ID, dan juga country. Heatmap ini dia menunjukkan warna merah dan biru di mana angka-angka di dalamnya menunjukkan seberapa kuat hubungan antar variabelnya. Jadi jika nilai korelasinya itu 1, berarti hubungan antara dua variabel tersebut sempurna atau sangat kuat. Jika nilainya kurang dari 1, itu artinya hubungannya tidak sempurna dan cenderung lemah. Terus, kalau misalnya nilainya mendekati 0, hubungan antar variabel tersebut sangat lemah atau bahkan tidak ada hubungan. Kalau nilainya negatif, berarti hubungannya berlawanan arah. Dari heatmap ini bisa kita lihat bahwa variabel-variabel dalam dataset e-commerce dia tidak memiliki korelasi yang terlalu tinggi satu sama lain nih, karena nilainya ada yang 0,09, 0,14, ada yang minus, ada yang ini berapa nih? Jadi seperti itu. Kita lanjut. Prediksi 5 periode ke depan. Setelah model regresi terbentuk, di sini saya melakukan prediksi untuk 5 periode ke depan karena dataset ini bukan data waktu seperti harian atau tahunan, maka saya membuat 5 periode prediksi menggunakan nilai rata-rata dari setiap variabel. Tujuannya tentu untuk menggambarkan kondisi transaksi yang umum dan juga representatif. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Hasilnya kita lihat.
Dari hasil prediksi, model memperkirakan bahwa kuantiti atau jumlah barang yang dibeli berada pada angka sekitar 7,35 sekian ini unit untuk setiap periode. Angka-angka ini konsisten karena kita memang menggunakan nilai rata-rata fitur sebagai inputnya. Jadi dia dari 0 sampai 5, nilainya sama 7,35. Jadi 5 baris output ini adalah estimasi jumlah pembelian untuk 5 periode berikutnya berdasarkan pola historis pada dataset. Nah, di sini saya sudah menjelaskan semua yang telah saya lakukan di praktikum analisis regresi ini. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis regresi linear berganda pada data set yang saya punya, yaitu e-commerce transaction data, faktor harga, unit price, jenis barang, stok kode, customer ID, dan negara, dia terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah barang yang dibeli atau quantity. Model memiliki R-squared sekitar 14% yang tadi udah kita bahas, yang dimana itu dia wajar karena perilaku pembelian dipengaruhi oleh banyak faktor lain di luar dataset yang sudah saya sebutkan juga tadi. Beberapa asumsi klasik dia tidak terpenuhi sempurna seperti normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Namun hal ini umum terjadi pada dataset transaksi yang besar. Untuk prediksi 5 periode ke depan, dia menunjukkan jumlah pembelian yang stabil di sekitar nilai rata-rata. Secara keseluruhan, model yang saya punya itu dia udah mampu memberikan gambaran dasar hubungan antar variabel meskipun belum optimal. Untuk prediksi yang akurat dia juga belum optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.